Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Oktober 2024 merupakan hari ke 96 ya. Kita memelihara ayam petelur dari DOC nyampai produksi. Dan ini kondisinya di pagi hari di jam 6:05. Kita baru saja selesai pemberian pakan dan ayam-ayam kita terlihat sangat aktif makan, mungkin karena sudah kelaparan juga. Padahal beberapa hari lalu itu ayam kita takut makan, kayak makan, dan sekarang mulai aktif lagi dan ya berosakan ya. Mungkin kelaparan dari efek beberapa hari yang lalu, jadi makannya jadi berosakan. Ini kondisinya semua ayam kita terlihat sangat sehat ya. Aktif semuanya. Untuk minum ini masih belum kita isi, ada beberapa juga yang sudah habis, ada yang masih ada sisa, tapi nanti tetap kita ganti lanjutan pakai Vita Stress karena sudah baru berapa hari ini, 3 hari Vita Stress. Rencananya dipakai di 5 sampai atau 3 hari lah, melihat kondisi cuaca kita juga lumayan buruk, panasnya luar biasa dan tiba-tiba turun hujan gitu. Jadi ya kita antisipasi takut ayam-ayam kita stres, jadi kita pakaikan Vita Stress. Dan ini ayam kita masih di usia 14 minggu, di hari ke berapa ini, ke-5 atau hari ke-5 dari minggu ke-14. Hari Jumat kita baru masuk ke minggu ke-15 ya. Sedangkan karena kita ini masih belum selesai, lumayan ya bekerja lah, masih banyak juga yang perlu kita buat, banyak yang kita lakukan. Jadi kita kejar dari pagi itu sampai sore, kita fullkan pada kandang itu ya. Jadi kita hanya sekedar kasih makan, setelah itu kita lanjut kerja ini. Nah, kita kerjanya sendiri, jadi ya memang agak lama ya, karena pekerjaan ini katakan capek, berat apa itu tidak ya, tapi memang ya bisa dibilang rumit sehingga memakan waktu yang sangat lama, dan kita juga sudah terlambat untuk memulainya. Seharusnya itu ketika ayam kita datang, kita mulai buat kerangka rumahnya dulu ya. Kita buat kerangka rumahnya, setelah jadi kita langsung nyicil buat kandang kayak tempat telurnya, kandang baterainya. Karena sehari itu kalau untuk per orang itu paling cepatnya paling banyaknya itu ya cuman dapat satu kotak lah. Satu kotak itu ada 8 ekor ayam ya, 4 pintu ya, 4 pintu satu kotak dapat 8 ekor ayam. Itu dalam sehari bisa kita buat dalam dua kotaknya. Jadi kalau seperti saya ini sudah agak telat, ayam sudah mau pindah, kita baru mulai buat itu. Jadi ya molor lah istilahnya untuk ayam kita ini. Jadi usia 15 baru mulai mau bisa pindah ya, jangan sampai masuk ke 16 lah. Kalau bisa ya di minggu 15 awal ya, minggu 15 awal ya, paling buruknya di minggu 15 akhir gitu. Karena kita melihat juga kondisi kandang yang ini ya, kandang yang ini semakin hari pastinya semakin sempit ya. Jika ayam kita sempit, kandang sempit, membuat pertumbuhan ayam itu terhambat gitu. Jadi cepat lama besarnya, jadi tubuhnya itu kecil dan tidak mencapai berat standarnya gitu. Tapi berbicara tentang berat standar, kemarin itu ada kita tangkap satu ekor yang lepas kita tangkap dan kondisinya belum makan. Kita timbang itu ada di angka 1170, berarti 1 kilo 170
1 kilo 1 on, 70 gram. Sedangkan jika kita melihat pada standar berat badan ayam pada usia 14 minggu itu berada di angka 1 kilo 1 on 61 gram sampai 1 kilo 2 on 33 gram. Berarti kalau 1 kilo 1 on 70 gram itu kita sudah masuk di standarnya. Tapi itu kan kita coba di 1 ekor ayam saja. Ada beberapa ekor ayam yang bahkan sampai ratusan ayam yang lain itu belum kita coba, dan kita juga tidak tahu apakah ada yang berlebih dan apakah ada yang kurang gitu. Jadi mungkin nanti bisa kita atur ya, kita manage ketika kita sudah memasuki kandang bata itu, sekalian kita timbang, sekalian kita pindah itu. Jadi kita bisa atur yang berlebih itu bisa kita pisahkan, dan yang kurang itu bisa kita pisahkan, disatukan sesama kurang, yang berlebih satukan sesama berlebih, sehingga pemberian pakan itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi ayam gitu. Nanti kalau ayam yang berlebih beratnya bisa kita kurangi, kita tahan-tahan lah, atau bisa saja kita langsung ke berlebihnya sangat jauh ya, sampai 1 kilo 5 on ya, 1,5 kilo, itu bisa saja kita langsung pakaikan pakan khusus petelur, karena untuk 1,5 kilo on itu merupakan berat standar untuk ayam kita mulai produksi, yaitu minggu ke-18 gitu. Jadi kita kalau memang ada yang tercapai beratnya 1,5 kilo ya, langsung saja ya kita ganti dengan pakan khusus petelur, sehingga cepat merangsang dia untuk berproduksi. Jadi tidak ada telat dalam minggunya, dan ya lebih menghemat lah istilahnya kan, karena untuk harga pakan khusus petelur dan pakan pedaging ini lumayan jauh selisihnya ya, 100.000 lebih malahan. Kalau untuk di daerah kita ini, untuk pakan yang khusus petelur itu kita pakai 524 alpha. Itu harga per karungnya itu di angka 440.000. Sedangkan ongkos kirim ya dari pusat kotanya ke daerah kita itu 30.000 per karung. Jadi total bersihnya harga per karung itu 470.000 gitu. Sedangkan pakan yang petelur ini yang kita pakai untuk pembesar pakan pedaging ya, untuk yang kita pakai untuk pembesaran atau ya pertumbuhan ayam, kita itu pakai Bravo ya. Memang karena di sini memang hanya ada Bravo mereknya di daerah kita. Untuk merek-merek yang lain sebenarnya banyak ya yang murah-murah, tapi ya karena ya kita mengikuti kondisi ya, di daerah kita memang cuma adanya Bravo ya, kita pakainya Bravo. Dan harga Bravo lumayan mahal ya, untuk satu karungnya itu di harga 560.000, kira-kira 90.000 ya, 90.000 selisihnya. Dan itu lumayan berasa, dari satu karung itu berasa lah selisihnya, karena per bulan itu kalau untuk yang sudah produksi kita bisa habis di 12 kilo ya, bisa habis di 12 kilo. Dan yang ini juga mungkin bisa separuhnya lah, seperti 7 atau 6 maksud saya karung ya, 12 karung, ini 12 karung. Dan yang ayam pembesaran ini bisa ya sekitar 7 atau 6 karung gitu. Kita bandingkan saja, ketika 7 karung itu dikali 90.000 dikali 7 karung itu sudah apa ya, lumayan sekitar 500-600 ribuan selisihnya ya, bisa buat beli pakan satu karung lagi ya, untuk dari selisihnya gitu. Jadi kita bisa lakukan penghematan ketika ayam-ayam kita sudah mencapai berat badan standar untuk produksi gitu ya. Ya mungkin itu sajalah untuk hari ini, karena ini juga minumnya masih belum kita isi, ayamnya sudah nunggu ya. Jadi kita langsung lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, itu kita pemberian minum, penambahan minum, penggantian lah. Kalau ini kan masih pakai air putih, nanti kita ganti pakai kita splash lagi gitu ya. Mungkin itu saja untuk video hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat.
Semoga kita semua sehat selalu, sukses selalu, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.